bahwa telah terjadi penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari saudara ES kepada DY sebagai representasi SD. Hakim Agung Sudrajat Dimyati dijebloskan KPK sebagai tersangka. Kasus dugaan suap ini membuktikan jejaring jual beli perkara masih marak di puncak sistem peradilan kita. Mahkamah Agung bertahun-tahun menjadi pasar gelap perkara. Coba bayangkan, bagaimana nasib orang-orang yang jadi korban atas sistem peradilan yang bermata hijau dan berhati iblis ini. Segitu mudahnya kah kalian-kalian ini menghancurkan hidup seseorang? Peradilan Indonesia semakin tercoreng setelah Hakim Agung Sudrajat Dimyati ditetapkan tersangka kasus dugaan suap. Kasus ini membuktikan bahwa percaloan perkara dengan meminta uang jasa kepada pencari keadilan tetap subur di negeri ini. Praktek culas ini hanya menegaskan betapa gagalnya reformasi peradilan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sudrajat Dimyati dan 9 orang lainnya sebagai tersangka kasus suap pengaturan perkara pilot Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan pada hari Rabu 21 September. Ingat, ini bukan pertama kalinya Mahkamah Agung terseret KPK loh. Perkara ini ikut menjadi bukti bahwa jejaring jual beli perkara masih marak di puncak sistem peradilan kita. Sama seperti lembaga peradilan di bawahnya, Mahkamah Agung bertahun-tahun menjadi pasar gelap perkara. Pasar gelap ini melibatkan makelar, pengacara, panitera, hakim, hingga hakim agung. Mereka adalah mata rantai yang memperdagangkan kasus hukum perdata maupun pidana. Coba bayangkan, bagaimana nasib orang-orang yang jadi korban atas sistem peradilan yang bermata hijau dan berhati iblis ini. Jadi, gak heran kalau ada sindiran bahwa setiap tahap pengajuan perkara adalah sumber uang di Mahkamah Agung. Bila KPK serius, kasus yang menyeret Sudrajat semestinya bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar mafia peradilan ke akar-akarnya. Dan ini nggak menutup kemungkinan kan bahwa ada panitera dan hakim agung lain yang terlibat. Tapi kita tahu, lembaga anti korupsi yang sekarang bukan KPK yang dulu kita kenal. Kewenangan mereka dipereteli setelah resmi menjadi rumpun eksekutif. Para penyidik yang sebelumnya menjadi motor pengungkapan kasus-kasus besar sudah tidak bekerja lagi di sana. Mereka adalah korban tes wawasan kebangsaan yang syarat kejanggalan. Wajar kalau banyak pihak yang jadi ragu dengan lembaga itu. Di sisi lain, penahanan Sudrajat menambah daftar panjang hakim yang terjerat korupsi. Sejak KPK berdiri, tak kurang dari 21 hakim terbukti melakukan praktek lancung tersebut. Mudahnya para hakim tergoda suap membuktikan rapuhnya integritas penegak keadilan di lembaga kehakiman. Rekam jejak Sudrajat bahkan sudah bermasalah sejak awal. Pada 2013, dia pernah menjadi sorotan karena diduga berusaha menyuap anggota DPR Komisi 3 dalam proses uji kelayakan dan kepatutan. Kasus dia dikenal sebagai lobi toilet calon hakim agung karena dia kepergok bertemu dengan anggota DPR Bahrudin Nashori di toilet di sela-sela proses uji kelayakan berlangsung. Gara-gara insiden itu, ia gagal menjadi hakim agung. Akan tetapi, setahun kemudian, Sudrajat yang sama itu terpilih menjadi hakim agung Kamar Perdata. Nah, tidak salah kan kalau kita berkesimpulan bobroknya kualitas hakim agung adalah buah busuk dari sistem perekrutan yang serampangan. Alih-alih membuka partisipasi publik dalam proses seleksi, Komisi Yudisial menutup akses masyarakat untuk ikut menguliti setiap calon. Proses klarifikasi terhadap riwayat kandidat pun berlangsung tertutup. Nah, kalau kasus Sudrajat ini nanti sudah masuk ke fase penuntutan, isu yang amat dikhawatirkan oleh masyarakat dari KPK kepemimpinan era Firly adalah lemahnya tuntutan jaksa kepada terdakwa. Kita ambil contoh yang terdekat aja deh. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo hanya dituntut 5 tahun penjara. Itu hanya lebih tinggi 1 tahun di atas pidana minimal dalam pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kabarnya, delik ini juga akan digunakan KPK untuk menuntut Sudrajat. Padahal pasal ini membuka kesempatan bagi jaksa untuk menuntut hukuman yang lebih tinggi, bahkan hingga hukuman seumur hidup. Gimana?
Kalian yakin nggak sunat-sunatan di dunia peradilan nggak akan terjadi lagi? Mudah-mudahan nggak lah ya. Kayaknya sulit. Saya Ricky, sampai jumpa di Fokus selanjutnya.